Ayo baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Murni. Sehat, Bu? Ya Alhamdulillah Bu, Ibu Mulia gimana kabarnya? Eh, Alhamdulillah sehat juga. Oh, sebelum mulai, Ini katanya Ibu ada yang mau diceritakan ya? iya Bu, apa namanya saya ini lagi galau ini. Saya ada permasalahan di kelas ini Bu. Oke, tapi sebelum itu proses coachingnya, saya mau bacain dulu ya Bu ya, rubrik penilaian. Jadi kita ada nanti ini yang Ibu isi sebagai coaching, nanti Ibu yang menilai apakah saya sudah melaksanakan atau belum. Jadi di sini saya izin share screen. Ada beberapa nih Bu, nanti bisa dilihat. Jadi di sini coachnya saya, kemudian coachingnya Bu Murni sekaligus nanti sebagai pengamatnya. Jadi nanti harap Ibu juga memberikan penilaian. Jadi yang pertama di sini ada apakah saya sudah mendiskusikan rubrik penilaian bersama Ibu, kemudian menanyakan kompetensi coaching. Sebenarnya apa yang mau kita kembangkan sekarang? Jadi kita belajar mempraktikkan coaching ya Bu ya, berdasarkan permasalahan nyata yang memang kita hadapi. Gitu ya Bu ya. Coaching kita kali ini berdasarkan permasalahan yang memang terjadi di kelas ya Bu ya. Halo Bu Murni. Iya ya Bu ya. Apa namanya saya sudah ini tadi apa namanya menyimak apa yang sudah Ibu sampaikan. Iya Bu. Semoga nanti apa namanya rubrik atau instrumen pengamatan ini bisa terlaksana semua ya Ibu ya. Ya nanti dulu saya lanjutkan sedikit Bu. Jadi tadi Halo Bu Maulia? ya suaranya jelas Bu? Ya. Ya saya lanjutkan Bu ya. Jadi ada kompetensi yang kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, yaitu Halo Bu Maulia? ya suaranya kedengeran Bu? Halo? Halo Bu? Ya. Bu Mulia, apakah terdengar suara saya? Terdengar Bu Murni? Ini jelas suara saya apa gimana sih? Jelas kok, jelas. Soalnya saya dengarnya terputus-putus ini Bu. Oh jelas, di sini kok jelas. Sudah? Oh iya, silakan Bu Mulia. Ya, kita lanjutkan ya Bu. Jadi nanti kompetensi yang ingin diobservasi tentu saja kompetensi pemberian coaching dengan alur tirta, kemudian indikator ketercapaian dari tujuan kita ini tentu nanti berdasarkan rubrik ini. Kemudian saat observasi nanti apakah saya mencatat dan terlihat melakukan coaching dengan bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil prapercakapan. Kemudian pasca percakapannya nanti apakah saya menanyakan juga apa yang sudah dilakukan setelah coaching,
yang jadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, yaitu sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kemudian menyampaikan catatan hasil observasi yang bebas dari penilaian dan asumsi. Juga yang terakhir, menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan kita lakukan. Oke, Bu Murni. Ya, kita mulai nih. Ya. Saya Baik. Saya izin stop screen dulu, Bu. Oke. Sama ini saya izin merekam ya, Bu. Jadi karena ini permasalahan yang memang sedang Ibu alami di kelas, jadi saya izin merekam. Tapi tenang saja karena ini rekamannya juga hanya dilihat oleh fasilitator, jadi tidak apa-apa jika Ibu ingin bercerita dengan leluasa, ya Bu ya. Baik Bu Maulia, terima kasih. Silakan, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini beneran Bu Maulia lagi tidak sibuk? Tadi saya sudah WA soalnya. Oh iya. Kalau ada waktu boleh kita berdiskusi Bu Maulia? Iya Bu, silahkan. Jadi saya juga senang kalau bisa membantu Bu Murni. Silakan Bu. Syukurlah Bu ya, soalnya saya takut ini nanti mengganggu kegiatannya Ibu. Jadi sebelum kita bertemu mungkin makanya saya mau janjian dulu. Jadi apa namanya, sebenarnya ini saya mengajak bertemu karena ada hal yang ingin saya diskusikan Bu. Bisa dibilang ini belakangan ini saya sedang ulana lah karena suatu permasalahan yang apa namanya membuat saya terpikirkan terus Bu. Jadi apa namanya itu aja yang ada di kepala saya sehingga saya memutuskan ingin bertemu sama Ibu Maulia ini. Oh iya, silakan Bu. Mungkin bisa diceritakan tujuan kita bertemu tadi, ingin membahas permasalahan yang ada di kelas ya Bu. Kira-kira tapi apa nih yang membuat Bu Murni merasa galau, kepikiran? Mungkin bisa diceritakan lebih detail. Begini Bu, apa namanya? Ini tentang masalah saya mengajar di kelas Bu. Ya. Apa namanya? Ada siswa saya ini yang apa namanya belajarnya itu dia mulai malas-malasan terkadang. Sekali dua kali tuh bisa aja saya temukan dia sedang tidur di kelas gitu. Terus ini terjadi bukan hanya kepada satu orang tetapi kepada dua orang ini Bu. Jadi apa namanya, ini yang membuat saya terpikirkan terus bagaimana saya akan menghadapi siswa saya ini Bu. Jadi Ibu galau ya karena beberapa siswa Ibu sebelumnya mungkin tidak pernah ya Bu, cuman sekarang terlihat bermalas-malasan gitu di kelas. Mungkin bisa diceritakan lebih jauh Bu, apakah ada lagi sikap dari anak tersebut yang membuat Ibu merasa kepikiran gitu, galau? Apa namanya begini Bu, jadi yang saya perhatikan sih dari siswa saya ini, selain dia bermalas-malasan di kelas, ini dia juga jarang mengerjakan tugas tepat waktu. Dia mulai apa namanya seperti ini tuh minggu-minggu ini aja. Kalau sebelum-sebelumnya itu dia bagus. Jadi dia memperhatikan apa namanya memperhatikan. Dia juga rajin belajar, tugasnya selalu dikerjakan tepat waktu. Tetapi saya juga bingung kenapa minggu-minggu ini dia mulai ada perubahan. Yang mulai malas-malasan, terus tugasnya tidak pernah dikerjakan tepat waktu, begitu Bu. Sehingga apa namanya saya ingin apa namanya berdiskusi sama Bu Maulia ini bagaimana saya harus menghadapi siswa saya. Oke, jadi
tadi Ibu sudah sampaikan ya, sikap-sikap siswanya mungkin terlihat berubah dari malas-malasan, kemudian akhir-akhir ini katanya tadi terlambat mengumpulkan tugas. Padahal sebelumnya rajin ya Bu ya. Menurut Ibu kira-kira kenapa anak ini bersikap seperti ini Bu? Apa namanya? Mencari tahu atau bagaimana? Iya Bu, jadi saya langsung mencari tahu ya. Cara saya cari tahu itu saya coba menerapkan segitiga restitusi yang memang sebelumnya sudah kita pelajari di modul 1.4 gitu ya. Ini saya juga jadi apa namanya langkah-langkah dari segitiga restitusi itu sudah saya terapkan. Yang pertama seperti ini menstabilkan identitas. Jadi apa namanya? Saya mengatakan kepada anak tersebut bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan yang seperti itu. Terus saya mengatakan kepada anak tersebut untuk ini kita bisa menyelesaikan bersama-sama lah masalah yang kita hadapi gitu ya. Terus saya juga melakukan langkah restitusi yang kedua yaitu ini apa namanya melakukan validasi tindakan terhadap permasalahan tersebut dengan mengatakan kepada anak tersebut apa alasan menanyakan jadi apa alasan anak tersebut melakukan hal ini terus kamu patut bangga kepada dirimu. Jadi yang dia jawab adalah karena memang dia punya permasalahan di rumahnya selain permasalahan di sekolah gitu ya. Selain permasalahan di sekolah, dia kurang nyaman bersama teman-temannya di rumah juga. Dia apa namanya? Ada masalah keluarga itu yang disampaikan kepada saya. Terus yang ketiga, saya apa namanya? Mencoba menanyakan keyakinan kelas kepada anak tersebut. Jadi apa yang kita apa namanya? Apa yang kita percaya di kelas gitu ya. Terus nilai-nilai umum yang bisa kita sepakati itu seperti apa gitu kan. Jadi sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan kelas bahwa anak-anak harus mengumpulkan tugas tepat waktu, terus harus ini apa namanya rajin belajar. Itu yang kita sepakati. Jadi saya kemarin menanyakan keyakinan kelas kepada siswa saya tersebut, Bu. Sebenarnya Ibu sudah bagus nih Bu penanganan kasusnya, sudah melakukan langkah-langkah restitusi yang kita pelajari, tadi sudah berusaha meyakinkan si anak untuk bisa apa namanya menerima bahwa memang wajar berbuat salah, kemudian Ibu juga mengajak dia mencari solusi. Itu sudah bagus Bu. Lalu apa yang Ibu lakukan selanjutnya setelah itu? Oh iya, jadi begini Bu Maulia. Jadi setelah saya mendengarkan cerita siswa saya tersebut, jadi saya ini memberikan beberapa masukan kepada siswa saya. Jadi seperti memberikan penguatan bahwa anak tersebut harus bangga kepada dirinya, dia harus mampu menambahkan sikap yang baru, yang lebih positif. Jadi maksud saya harus memperbaiki sikapnya yang sekarang dengan sikap yang lebih baik lah. Seperti jangan bermalas-malasan, mengerjakan tugas tepat waktu, begitu. Terus saya juga ini apa namanya meyakinkan kepada anak tersebut bahwa apapun yang dia alami sekarang ini pasti bisa dia hadapi untuk masa depannya yang lebih baik. Begitu Bu Maulia. Oke Bu, udah bagus ya Bu sebenarnya. Lalu setelah Ibu melakukan itu tanggapan si anak bagaimana Bu? Alhamdulillah dia sih mengatakan iya Ibu gitu dan mengangguk. Jadi semoga saja nanti dari apa namanya jawaban dia yang mengatakan iya itu semoga nanti dia bisa berubah Bu Maulia ya. Iya. Semoga ada perubahan. Semoga Bu ya. Jadi semoga bisa paham gitu. Lalu setelah itu bagaimana rencana Ibu selanjutnya yang sekiranya bisa membantu menyelesaikan permasalahan ini? Tadi kan sudah
sudah melakukan restitusi. Kemudian langkah selanjutnya yang kira-kira bisa membantu anak ini untuk kembali lagi seperti semula, bagaimana Bu? Rencananya sih saya akan ini memberikan pemahaman kepada anak ini. Selain itu juga saya akan meminta bantuan kepada rekan-rekan guru yang lain, Bu Molia. Jadi kalau misalkan siapa tahu nanti dia kurang terbuka kepada saya akan meminta bantuan kepada guru PAI mungkin atau kepada guru-guru mapel yang lain. Begitu Bu Molia. Iya Bu, bagus sekali Bu. Kalau kita berkoordinasi dengan guru lain mungkin bisa dibantu juga. Jadi itu rencana lainnya ya Bu. Lalu kira-kira kapan Bu Murni mau melaksanakan rencananya ini? Yang jelas secepatnya lah Bu Molia. Insya Allah mulai besok lah setelah pertemuan ini saya akan langsung lebih maksimal lagi lah dalam menjalankan rencana-rencana yang sudah saya buat ini Bu Maulia. Semoga nanti saya bisa bekerja sama lah dengan rekan-rekan guru di sekolah saya mulai dari besok ini Bu Maulia. Oke, jadi tadi sebenarnya Bu Muri sudah dapat solusi sendiri berdasarkan pembahasan kita dari tadi. Jadi Ibu sudah menemukan solusi, tadi katanya akan terus memberikan pemahaman ya Bu. Kemudian berkoordinasi dengan rekan guru lain, gitu Bu ya? Iya Bu. Oke Bu, jadi karena sudah menemukan solusi, bagaimana perasaannya Bu sekarang? Apakah masih kepikiran atau sudah ada sedikit pencerahan atau bagaimana? Kalau sekarang alhamdulillah ini saya sudah beban pikiran saya sudah mulai berkurang, jadi saya alhamdulillah sudah lega dan merasa bersemangat. Jadi perasaan saya lebih baik lah dari yang kemarin. Kalau kemarin saya kepikiran terus gitu kan, terus saya buntu lah rasanya. Tapi sekarang alhamdulillah setelah bertemu dengan Ibu ini saya ada pencerahan dan semoga nanti rencana-rencana saya ini bisa saya jalankan dengan baik Bu Maulia. Oke Bu, jadi besok setelah ini mungkin kita bisa ketemu lagi Bu untuk membahas lebih lanjut bagaimana hasil dari rencana Ibu tadi. Semoga memang semuanya berjalan lancar dan siswa yang bersangkutan bisa kembali aktif seperti sebelumnya ya Bu ya. Iya Bu Maulia, terima kasih banyak ya. Terima kasih sudah ada memberikan pencerahan lah kepada saya supaya permasalahan yang saya hadapi ini bisa saya selesaikan. Begitu ya. Terima kasih banyak Bu Maulia. Siap Bu Murni. Nanti kita kontak-kontakan saja ya. Hari apa dan kapan misalnya. Ya Bu, pasti itu Bu. Nanti akan saya kabari ya Bu ya. Nanti bisa saya WA Bu Maulia atau nanti saya telepon Bu. Terima kasih banyak. Jadi saya ada urusan sebentar nih Bu. Jadi mungkin besok kita sambung lagi ya Bu. Iya Bu. Sampai ketemu besok ya Bu ya. Ya Bu. Baik kalau gitu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Belum nanti dulu. Untuk rubriknya tadi. Ya saya mau sampaikan itu kan? Iya, saya dulu sebentar. Jadi. Oh iya. Setelah selesai coaching tadi, kompetensi yang dituju dari hasil percakapan coaching kita adalah bagaimana pelaksanaan coaching yang sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Jadi ada tujuannya, kemudian identifikasi permasalahan, kemudian ada rencana tadi dan tadi tanggung jawab. Jadi
Mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi, semoga bisa mengcover seluruh bagian dari alur tirta tadi. Jadi saya sebagai coach bisa membimbing ibu untuk menemukan solusi, menggali potensi dari permasalahan yang ibu hadapi tadi. Kemudian ibu juga sebagai coach, bagaimana Bu ibu melihatnya tadi sebagai coach? Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum menyampaikan Iya, jadi pengamatannya. ya, ya berdasarkan berdasarkan lembar ini pengamatan yang di awal tadi sudah Ibu Maulia jelaskan. Jadi saya bisa menarik kesimpulan begini Bu. Jadi kan tadi ada prasupervisi itu mendiskusi rubrik penilaian percakapan coaching. Jadi menurut saya itu sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching ya, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Terus yang kedua, Ibu tadi juga sudah ini menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan ya. Jadi di dalamnya tadi sudah disampaikan, jadi itu sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Dan ketiga, Ibu juga sudah menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi itu juga sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip coaching. Dan yang keempat tadi sudah menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang dari proses coaching tersebut gitu ya. Jadi itu juga sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Yang selanjutnya adalah di bagian observasi. Jadi tadi rubriknya instrumennya adalah mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat rekan CGP melakukan coaching yang bebas dari penilaian dan asumsi fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil prapercakapan. Jadi ini juga menurut saya sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Jadi di mana tadi Ibu Maulia bukan ini menolak apa yang menjadi rencana saya, tetapi memberikan penguatan gitu ya, bahwa apa yang saya sudah lakukan ini bisa saya kembangkan secara maksimal begitu ya Bu Maulia ya. Dan yang terakhir itu adalah pasca percakapan. Jadi setelah percakapan itu Ibu Maulia menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan tadi juga sudah disampaikan. Jadi semua lembar pengamatan praktik coaching ini instrumennya sudah berjalan dengan baik Bu Maulia. Jadi semoga permasalahan yang kita hadapi di kelas ini bisa saya selesaikan sesuai dengan rencana-rencana yang akan saya lakukan ke depan Bu Maulia. Mungkin itu saja dari saya kembali Bu Maulia. Ya, terima kasih waktunya Bu Murni. Sekali lagi semoga memang kita bisa meningkatkan apa yang memang menjadi tugas kita di program Guru Penggerak. Terima kasih Bu Murni ya. Saya izin stop Sama-sama Bu Maulia.